Terus ini teman kamu bilang kalau kamu ngambil uang di brankas di Cina, ada videonya gitu bilangnya. Lah saya kan WeChat majikan nih Miss, saya bilang kamu selalu nuduh saya ngambil uang gitu. Kalau gitu saya mau report polis loh sekarang, saya bilang gitu loh Miss. Terus dia ini Miss, dia balas chatting saya nih Miss. Katanya bos saya gini, selamat datang untuk menghubungi polisi, katanya berkas saya belum dibersihkan, jika Anda melaporkan ke polisi, saya berharap kedua polisi akan bekerja sama untuk menyelidiki, bilangnya gitu kan Miss. Dan terus dia bilang aku memberimu uang selama 1 bulan, tolong pergi tanpa alasan apapun, katanya gitu. Beritahulah generasi ini sunduk layak untuk Anda. Saya kan nggak paham nih, Miss. Saya kalau dituduh terus kayak gini, saya harus kayak gimana, Miss? Apa saya harus melapor ke polisi aja sekarang? Kamu sepertinya emosi banget sih, Mbak. Dari kemarin saya udah bilang. Enggak. Miss, saya ngomong kayak gini di luar, Miss. Kalau di dalam saya beberapa hari saya memang masih tenang, Miss. Tapi kalau saya dituduh nyuri tapi nggak ada bukti kan? Kamu selalu bilang ngomong sama saya tenang, tapi cara kamu merespon itu nyakitin, tahu nggak, Mbak? Majikan selalu menuduh. Karena memang majikan kalau miskin itu selalu omongannya kayak gitu. Nyatanya dia nggak nginterminit kamu gitu loh. Dia cuma ngomong-ngomong karena dia mungkin kurang perhatian. Tapi kamu selalu nantang dia balik, ya jelas. Ya udah lakukan aja, ngapain tanya Miss Yuni? Ya udah lapor polisi aja. Dan ingat, kalau laporan sama polisi, yang rugi itu kamu, bukan majikan. Kamu itu kalau kasus polisi, kamu nggak boleh bekerja. Anak yang jatuh dari lantai 3, kenapa dia tidak meneruskan kasusnya walaupun dia benar? Karena terlalu lama, Mbak. Lah kok kalau malah kamu mau nantang masalah? Kamu kira kalau polisi lapor terus kamu itu ngapain? Kamu bisa bekerja di sini. Ngerti nggak sih? Suka banget sih main polisi, saya heran loh. Suka banget sih poking-poking. Kita aja menghindari, saya sebagai agent tuh selalu menghindari kalian jangan poking. Karena yang rugi itu kalian. Kalau nggak suka ngebreak pergi yo. Paham nggak maksud saya? Kalau kamu tidak percaya, silakan uji nyali. Silakan datang ke polisi. Yang rugi kamu. Walaupun kamu tidak bersalah, kamu akan tinggal di luar. Paham nggak maksud saya? Miss. Saya Gini cuma loh, bisa Miss, membela makanya kan kalau kalian mau meneruskan polisi, silakan. Silakan. Tapi yang rugi kalian. Majikan orang Hong Kong. Suka-suka dia. Ngerti nggak maksud saya? kan gini ya Miss, karena kan gimana ya, saya kan komunikasi sama majikan itu kan, dia kan bukan orang Hongkong nih Miss, saya kan basicnya bahasa Inggris, mereka nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa Kantonis, saya juga kan bingung Miss, kan gitu komunikasinya, sedangkan kita komunikasinya pakai Google Translate kan gitu, terkadang juga kan mungkin salah paham kan Miss. Lah iya, Jadi kamu gitu kalau saya juga sudah kan salah jadinya, paham, terus kamu mau lapor polisi, apa nggak lebih salah paham lagi? Tapi sekali lagi terserah kamu, sayang. Kalau kamu mau lapor polisi, Miss Juni bilang, yang rugi itu kamu. Kalau kamu masih memaksakan diri untuk lapor polisi, silakan. Karena kamu telepon Miss Yuni, kamu nanya Miss Yuni katakan jangan. Anak yang jatuh kan dari lantai agent juga 3 bilang itu, gitu, Miss. anak yang jatuh dari lantai 3 itu, kenapa dia tidak meneruskan kasusnya? Karena sia-sia. Dia nggak boleh bekerja, dia harus tinggal di luar, dan buang-buang uang. Kalau kamu tidak suka dan tidak mau tinggal di situ, ngomong sama agentmu, ngebreak. Selesai urusanmu. Tapi kalau kamu masih butuh uang, diem. Paham maksud saya? Paham. Kamu Ini selalu kan saya bilang juga sama kan di saya notice nih, Miss. kalau kamu itu sabar, sabar nggak apa-apa, Miss. Aku ngomong sama Miss Yuni kayak gini aja. Tapi dari nada bicaramu, kamu itu selalu pingin telepon polisi, pingin datengin polisi. Kamu punya nyawa berapa, sayang? 1. Sekali KTP-mu dicatat oleh polisi, kelar hidup kita, sayang.
Nggak akan ada orang yang akan menjelaskan sedetail ini pada kalian. Hindari berkasus dengan polisi. Tidak suka dengan majikan, pergi yo ngebriko. Nggak apa-apa. Jangan dikit-dikit poking. Sekali KTP-mu ditulis sama polisi, karena polisi akan menanyakan dan bisa mengecek berapa kali kamu dolanan polisi, poking-poking. Sekali polisi nggak percaya, 2 kali kamu cari majikan, dan kasus yang sama, kira-kira nih, polisi percaya sama kita atau sama orang lain? Bener nggak sayang? Ya. Kalau kamu merasa miskomunikasi, pulang loh sayang. Daripada kamu kasus di penjara. Di penjara itu bukan berarti Iya kan? kamu salah. Iya, iya, Miss. Nggak, maksudnya ini kan saya disuruh keluar nih, Miss, 4 hari tanpa alasan. Otomatis kan saya nggak boleh di rumah nih, Miss. Jadi saya kan keluar lah, Miss, gitu kan. Orang ya bilang saya suruh keluar, minggu kemarin pun sama. Saya tiba-tiba disuruh keluar 3 kali tanpa alasan gitu kan. Ini juga sama 4 hari. Nah tadi dia bilang kayak gitu, katanya bilang ke agent kan, katanya saya uang gini-gini. Saya bilang ayo ke agent aja bareng, kan saya juga punya agent. Karena Mbak, kalau ada Mbak, masalah Mbak, selalu Mbak, bawa temennya, Miss, gitu. Mbak, saya bilang, Oke. jika dia mau memecat kamu, dia yang akan hubungi agent. Kamu disuruh libur, ya udah, kamu datang ke agentmu. Kalau kamu tidak setuju, laporan sama KJRI. Ngerti? Bukan laporan sama polisi. Biar di KJRI kamu ditenangkan dan dipertimbangkan, agent mau ditelepon. Ngerti? Iya, Miss. Karena yang bilang kayak gitu kan juga majikannya loh, Miss. Saya Ya juga kan udah, bingung. kalau Saya kamu bilang bilang sama majikan agent, nantang, kamu tertantang, ya udah laporan, Dok. Kamu selalu bilang majikan mau pokingin kamu, majikan mau pokingin kamu. Tapi dia panggil polisi enggak? enggak. Ya udah selesai kan? Masalahnya di mana? Kalau kamu tidak mencuri, kamu tidak bersalah. Dia mau 1000 kali ngomong mau panggilin polisi, ngefek nggak sama kamu sayang? Nggak ngefek kan? Iya. Terus ngapain kamu yang nantang pingin bawa polisi, pingin datengin polisi? Ini kan semua chattingannya ada lah, Miss. Jadi saya juga kan, maksudnya kenapa kalau saya cuma bilang gini, kalau memang uang kamu hilang di brankas banyak, kenapa nggak lapor polisi kan gitu. Saya cuma bilang kayak gitu kan, Miss. Terus agent bilang, katanya kalau kamu dituduh-tuduh terus, katanya, kamu lah lapor polisi lah gitu, ada bukti apa enggak. Kan saya bilang, otomatis segala sesuatu saya ada masalah kan ke agent ya, Miss, gitu kan. Tapi terkadang agent juga kan seperti itu nih kebanyakannya gitu. Jadi kan saya juga di posisi saya juga bingung gitu. Saya disuruh keluar, terus majikan ada ngomong masalah ini ke agent, agent pun kalau memang benar kan ibaratnya mending di apa itu, Miss, dirempuk gitu ya, bawa ke agent duduk Emang, bareng-bareng emang, kan. emang majikan bisa kamu atur. Ya, ya enggak sih, Miss. Maka Iya, dari itu, makanya sekarang kan jadi saya kamu cuma nyuruh rembuk, mikir-mikir sayang. sendiri gitu, Miss. Kamu kan nyuruh majikan rembuk sama kamu. Kue ki sopo, sayang? Ya udah, kalau kamu Ya, butuh uang, enggak rempuk gitu. Wis enggak disuruh rempuk maksudnya gitu. Maksudnya bukan kamu kan kan suruh kemarin rembukan kan? Kamu suruh majikan datang ke agent, terus kamu datang ke agent kan? Bener nggak? Itu maumu kan? iya kan kalau ada masalah apa-apa kan Tapi pasti kan kan ke majikanmu agent sudah gila, kan sayang. gitu. Majikanmu memang stres kayak gitu. Terus kamu ngantar majikan suruh ngerembuk. Kan saya udah bilang, Enggak kalau sih, saya kamu enggak normal, bilang kamu keluar. majikan. Selesai kan masalahnya? Kalau Iya. agentmu tidak bagus, majikanmu tidak bagus, ya udah keluar loh sayang. Tapi like kamu masih butuh uang, diem mau. Agentmu nyuruh kamu laporan polisi, terus kamu nurutin agent. Giliran kamu di blacklist, agentmu tanggung jawab sayang. Nah itu Miss yang saya Ya takutkan kan udah, coba kalau itu kamu Miss. nggak nurut omongan saya, kamu nggak manut omongan saya, silakan langgar saja omongan saya sayang. Bodoh amat, kamu bukan anak saya. Saya sudah ngajarin kamu ngengkel. Silakan terjun sayang, itu hak kamu. 2 kalinya kamu telepon. Dan 2 kalinya juga kamu ngengkel. Agent nyuruh kamu lapor polisi. Terus kamu kalau dipolisikan, akhirnya kamu dikasuskan.
Kamu tidak bersalah, tapi kamu nunggu nganggur 1 tahun. Mau? Mau? Halo? Ya, Miss. Kamu mau tak Yes, kasus? aduh, Miss. Suka banget dengan kasus? Tak? Dan, Hah? ya enggak sih, Miss. Ya, Ya saya udah juga nggak coba. mau lah, Miss, namanya kita kerja gitu, nggak mau ada masalah apa-apa gitu. Berapa banyak anak yang dipenjara gara-gara agent? Berapa banyak anak yang saya katakan tidak boleh part-time, tapi ikut agent lain part-time? Berapa banyak anak yang dipenjara? Berapa banyak anak yang menggunakan data palsu? Saya katakan jangan, tapi mereka tetap maksa. Dan hari ini kamu disuruh agentmu untuk laporan polisi, sementara kamu tidak ada bukti apapun. Silakan sayang. Saya akan nunggu berita dari kamu lagi. Ya enggak lah, Miss. Saya juga kan makanya telepon Miss juga kan Tapi kamu telepon apa saya ya jangan, Dok. Kamu ngajak kita. debat sama saya, sayang. Saya katakan jangan, tapi kamu nyoba lagi, ngengkel lagi. Dan kamu bilang alasan agent yang nyuruh, majikan yang nyuruh. Lah majikan yang nyuruh, agent yang nyuruh, ya nurut aja loh. Tapi Miss Yuni jangan. Kalau sudah tidak suka dengan majikan, kalau sudah cukup uangmu, ngebriko pergi yo. Paham? Sampai di sini paham? Tapi jika kamu masih butuh uang, dia mau di situ. Bekerjalah. Setiap hari mereka bilang kamu mencuri. Setiap hari kamu dibilang goblok. Biarkan. Yang penting kamu digaji. Selesaikan urusannya. Nah, oke, Miss. Saya kan cuma nunggu tinggal bulan depan ini, Miss, gitu.